Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldanita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan fasilitator Bapak Subekti dan Ibu pendamping adalah Ibu Dermawati SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.1.A.9, yakni koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah murid itu seperti kertas kosong yang harus diisi dengan semaunya guru. Kemudian murid juga dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran, yang mana selama ini pembelajaran itu berpusat pada guru saja. Murid dituntut untuk selalu patuh kepada guru, dan guru mendikte aturan kepada murid. Pembelajaran yang dilakukan hanya mengacu pada kurikulum, mengejar ketuntasan materi, dan semua penilaian dilakukan untuk menentukan nilai akhir. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah pendidikan yang berpihak pada murid, melakukan berbagai pendekatan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang, dengan menyentuh, mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dibutuhkan murid. 2. Mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menuntun dan memotivasi kepada perilaku yang positif. Di dalam pembelajaran, murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, solutif, serta kreatif dan inspiratif. Yang ketiga adalah memberi contoh teladan yang baik. Pendidik menjadi panutan bagi murid-muridnya untuk mencapai kesempurnaan budi pekerti yang membawa murid pada keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Yang keempat adalah mengintegrasikan game dan teknologi dalam pembelajaran. Kodrat anak adalah bermain. Integrasi game dan teknologi dalam pembelajaran diharapkan mampu membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid kita. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah pembiasaan pendidikan karakter dengan penanaman nilai-nilai karakter, terutama nilai-nilai religius. Yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas dengan maksud agar potensi, minat, dan bakat serta kodrat dari masing-masing murid dapat berkembang. Dan yang ketiga adalah menciptakan kelas yang merdeka belajar. Guru harus mampu memberikan rasa kemerdekaan dalam belajar kepada murid-muridnya dengan cara melibatkan murid dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian memberikan banyak pilihan cara untuk menentukan suatu atau menyelesaikan suatu konsep. Kemudian guru juga melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar.
kelas yang merdeka belajar akan menghasilkan murid yang merdeka belajar. Apa ciri murid yang merdeka belajar? Yang pertama adalah komitmen. Murid berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya. Murid antusias untuk terus mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Yang kedua adalah mandiri. Murid mampu mengatur prioritas pengerjaan. Murid dapat menentukan cara-cara yang sesuai untuk bekerja secara adaptif. Dan yang ketiga adalah refleksi. Murid mengevaluasi dirinya sendiri terhadap kelebihan dan keterbatasannya. Murid paham hal-hal yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melakukannya. Murid mampu menilai pencapaian dan kemajuannya. Dan yang terakhir, saya akan berusaha mengarahkan murid-murid untuk dapat bersikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.